Halo, perkenalkan nama saya Adrian Lesmana dengan NIM 240306025 dari kelas pertama PTNA. Nah, di sini saya itu mau menjelaskan materi tentang metabolisme lipid. Ini itu terkait dengan degradasi lipid berubah menjadi oksidasi asam lemak. Yang pertama yaitu ada pencernaan, penyerapan dan transport lemak. Nah, yang pertama ada pencernaan. Di pencernaan itu lemak itu umumnya dalam bentuk trigliserida di lambung. Terjadi emulsifikasi awal oleh peristaltik dan asam lambung. Di usus halus, trigliserida mengalami emulsifikasi lebih lanjut oleh garam empedu dari hati di dalam kantung empedu. Nah, enzim lipase pankreas itu kemudian memecah trigliserida menjadi yang pertama ada asam lemak bebas, kedua ada monogliserida, khususnya itu monoasiglycerol. Nah, yang kedua ada penyerapan di usus halus. Asam lemak bebas sama monogliserida masuk ke dalam sel epitel usus atau enterosit dengan bantuan misi sel atau struktur dari garam empedu. Di dalam sel itu molekul-molekul ini disintesis ulang menjadi trigliserida. Yang ketiga ada transport lemak. Trigliserida yang terbentuk itu dibungkus bersama kolesterol, protein sama fosfolipid yang menjadi partikel kilomikron atau jenis lipoprotein. Nah, kilomikron itu masuk ke sistem limfatik, lalu diedarkan darah untuk didistribusikan ke jaringan tubuh. Nah, yang kedua ada beta oksidasi asam lemak. Nah, beta oksidasi adalah jalur utama untuk menghasilkan energi dari asam lemak, berlangsung di mitokondria. Langkah-langkahnya itu ada yang pertama aktivasi lemak di sitoplasma. Seperti contohnya itu asam lemak ditambah CoA ditambah ATP berubah menjadi asil CoA. Katalis oleh asam lemak asil CoA itu disintetase. Yang kedua ada transport dalam mitokondria. Karena membran mitokondria itu nggak bisa dilewati asil CoA, maka jadi digunakan itu sistem karnitin. Kayak asil CoA itu ditransfer ke karnitin, baru ke asil karnitin, baru habis itu diangkut masuk ke mitokondria oleh transporter karnitin asil karnitin. Di dalam mitokondria, asil karnitin itu dikembalikan menjadi asil CoA. Selanjutnya ada biosintesis lipid. Biosintesis lipid itu kayak yang pertama ada sintesis lemak atau lipogenesis. Nah, sebagian besar sintesis asam lemak itu terjadi di sitoplasma, sel-sel hepat dan jaringan adiposa. Reaksinya itu membawa asetil CoA keluar dari mitokondria melalui torak sitrat atau sitrat shuttle. Sitrat shuttle. Proses ini menghabiskan 2 molekul ATP. Habis itu asetil CoA itu di sitosol dirangsang oleh rasio insulin atau glukagon yang meningkat setelah konsumsi karbohidrat. Nah, asetil CoA itu di sitosol diubah menjadi milonyl CoA sama enzim asetil CoA karboksilase. Nah, enzim ini diaktifin oleh sama rasa kenyang, sitrat sama insulin. Insulin juga mengaktifkan enzim berikutnya kayak kompleks asam lemak sintase. Nah, produk akhir jalur ini itu kayak palmitat atau C16 yang bisa diperpanjang dan sama didesaturasi menjadi berbagai asam lemak. Iya, asam lemak lain. Nah, yang kedua ada sintesis triacylglycerol. Nah, triacylglycerol itu dibentuk di hepar sama jaringan adiposa melalui reaksi antara asam fosfatidat atau di usus dari 2 monogliserol. Nah, jaringan adiposa itu nggak memiliki enzim glycerol kinase, jadi tidak dapat menggunakan gliserol hasil kerja enzim lipoprotein lipase atau LPL.
Nah, insulin itu merangsang pembentukan LPL menjadi metabolisme glukosa menjadi asam lemak di jaringan adiposa. Nah, yang ketiga ada sintesis fosfolipid. Fosfolipid itu senyawa lipid yang mengandung gugus ester fosfat dan merupakan bagian penting dari membran sel. Sama kayak protein, glikolipid sama kolesterol. Nah, komponen utama dari fosfolipid itu kayak ada asam lemak, gugus fosfat, ada alkohol. Alkohol itu yang nggak semua ya. Alkohol itu yang mengandung nitrogen sama suatu kerangka. Iya, kayaknya suatu kerangka. Nggak tahu, lupa jelasin. Nah, fosfolipid yang paling banyak itu di sel mamalia ada kayak fosfohatidilikoin C atau PC. Nah, kayak fosfolipid lain tuh kayak kardiolipin atau Cl, sipingomelin atau SM, sama fosfatidilinotisol. Nah, yang keempat tuh ada sintesis kolesterol. Kolesterol itu fungsinya itu untuk stabilizer membran sel, kayak prekursor garam empedu, terus ada prekursor hormon steroid. Nah, disintesis hampir di semua sel, apalagi di hati atau hepar sama usus. Nah, prekursor utama di sintesis kolesterol itu ada asetil CoA. Laju sintesis kolesterol dikendaliin sama enzim HMG atau CoA reduktase. Nah, enzim ini bisa dihambat sama obat anti hiperkolesterolemia. Nah, yang terakhir ada sintesis steroid. Steroid itu senyawa turunan kolesterol. Nah, beberapa kayak contoh jenis hormon steroid yang penting itu contohnya kayak glukokortikoid. Contohnya itu kortisol, kayak terus ada mineralokortikoid atau aldosteron, sama hormon seks, contohnya testosteron, estrogen sama progesteron. Nah, sintesis hormon steroid itu terjadi di kelenjar adrenal sama di gonad. Terus prosesnya itu dimulai dari prosesnya itu dimulai dari pregnenolon sama itu berbagai jenis steroid tergantung sama enzim spesifik yang tersedia di jaringannya itu. Oke, itu saja. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.